Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan amal-amal soleh. Saya akan sebutkan secara singkat yang merupakan sifat-sifat ahli surga. Yaitu gara-gara amal-amal soleh tersebut mereka masuk surga. Tentu amal soleh tersebut banyak dalam Al-Quran sampai puluhan. Siapa yang bisa melakukan sebanyak-banyaknya maka semakin baik bagi dia. Ya. Kalau tidak maka dilakukan yang Allah memudahkan baginya. Di antaranya misalnya kita buka misalnya surat Al-Insan, ya, surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat 5 dan seterusnya, ayat 5 dan seterusnya. Itu ciri-ciri penghuni surga. Karena di akhir ayat tentang mereka kata Allah wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah membalas kebaikan mereka karena kesabaran mereka surga dan kain sutra. Tapi apa amal soleh yang mereka lakukan sehingga dibalas dengan surga? Allah berfirman, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang baik mereka minum dari yaitu khamar yang dicampur dengan kafur. Itu ka's itu isinya khamar lezat, kafur dari sisi wanginya luar biasa. Beda dengan khamar yang ada di dunia mungkin baunya enggak enak. Minuman di sana minuman khamar lezat, tidak memabukkan dan aromanya sangat wangi. Aina yashrabu biha ibadullah. Yaitu diambil dari mata air yang hamba-hamba Allah minum dari mata air tersebut, yufajjiruna tafjira. Mereka memancarkannya dengan sepancar-pancarnya. Kata para ulama, penghuni surga kalau ingin minum minuman lezat dia tinggal tunjuk dimanapun maka keluar mata air. Di mana dia tunjuk akan keluar mata air. Yufajjiruna tafjira. Setelah itu Allah menyebutkan amal soleh mereka. Amal soleh yang pertama, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan apa? Nazar. Ini antara amal soleh. Kalau kita sudah berjanji kepada Allah, kita bilang demi Allah, alayya, lillah, kita sudah mengatakan atau nazartu, aku bernazar atau demi Allah aku melakukan ini, maka itu hukumnya apa? Nazar. Nazar itu apa? Mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Itu namanya nazar. Kalau sesuatu yang sudah wajib tidak perlu nazar. Tidak boleh saya bernazar akan sholat 5 waktu. Yang ngapain nazar? Kamu memang sudah harus wajib sholat 5 waktu. Saya bernazar akan menafkahi istri saya. Ya, gimana nafkah sama istri hukumnya apa? Wajib, itu enggak perlu nazar. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan nazar ada dua. Ini namanya nazar al-muqayyad dan nazar mutlaq. Nazar muqayyad yaitu bernazar akan melakukan suatu ibadah, mewajibkan diri melakukan suatu ibadah dengan imbalan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau saya sembuh, maka saya akan puasa sebulan misalnya. Kalau saya naik pangkat, saya akan memotong sapi saya bagikan kepada fakir miskin misalnya. Ya, kalau saya berhasil umroh maka saya akan begini. Kalau saya begini maka saya begini. Ini namanya nazar al-muqayyad. Dia hanya baru beramal saleh jika diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nazar seperti ini, melakukan nazar seperti ini hukumnya makruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma yustakhraju minal bakhil." Karena hanya melakukan ibadah dari orang yang pelit. Dia hanya mau sedekah kalau naik pangkat. Ya, dia hanya mau sedekah kalau sembuh dari penyakit. Kalau tidak sembuh dari penyakit, dia tidak jadi apa? Sedekah. Maka nazar seperti ini tercela karena hukumnya makruh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya. Rasulullah mengatakan, nazar la ya'ti bi syai'. Nazar tersebut tidak mempengaruhi sembuhnya dia atau tidak. Enggak ada pengaruhnya. Bukan berarti dia sembuh karena nazar. Enggak ada kata Nabi SAW. Ya. Dia sembuh bukan karena nazar. Memang Allah mentakdirkan dia sembuh. Nazar tersebut tidak punya pengaruh dalam keberhasilannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nazar seperti ini hukumnya makruh. Tetapi jika seorang sudah bernazar maka wajib menunaikannya. Kalau sudah terlanjur bilang begitu, seandainya saya naik pangkat saya akan umrah, maka wajib bagi dia untuk umrah jika telah naik pangkat. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah, maka wajib bagi dia untuk bersedekah ketika sembuh. Hukum bernazar hukumnya makruh, tapi menunaikan nazarnya hukumnya apa? Wajib. Nazar yang kedua disebut nazar mutlak. Nazar mutlak yaitu nazar memotivasi diri. Tidak ada embel-embel apapun, tidak ada imbalan-imbalan apapun, tapi ingin memotivasi diri. Demi Allah saya akan haji tahun ini. Insyaallah, demi Allah saya akan haji tahun ini. Dia berusaha motivasi diri. Ya, misalnya tidak wajib tahun ini, tapi dia ingin haji. Atau demi Allah saya akan umrah bulan Ramadan. Nah, dia menazarkan dirinya untuk umrah bulan Ramadan, padahal tidak wajib bagi dia untuk umrah bulan Ramadan. Tapi dia mengucapkan demikian buat apa? Untuk memotivasi diri.
tanpa ada embel-embel. Maka orang kalau sudah berjanji kepada Allah, hendaknya dia tunaikan, dan menunaikan nazar tersebut di antara sebab masuk surga.